dan Ibu pernah kenal ASEAN, ya, ASEAN. Ya. Nah, kalau ASEAN itu kan sebenarnya menteri-menteri luar negeri kita di situ. Ya. Nah, dan di ASEAN itu juga ada bidang politik, perdagangan, ya, ada juga pendidikan. Kan gitu. Nah, itu kan kalau ASEAN itu organisasinya negara memang ya. Jadi kan ASEAN itu didirikan untuk supaya kita maju bersama ya dalam satu tahun. Lebih dulu sebenarnya 1 tahun lebih dulu daripada ASEAN. Jadi kalau ASEAN itu lahir tahun 67 ya, Menteri Pendidikan kita ya dari 10 negara Asia Tenggara ya, waktu itu mungkin 10 ya, 6 atau 7 ya. Itu sudah berkumpul, mereka menyatakan di Molek ya. Jadi kami itu pusat pengembangan untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ya, jadi sama digital media ya, bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan siswa-siswanya ya untuk belajar mandiri, belajar secara daring ya atau campuran ya, ada online ada offline ya. Nah, seperti itu yang kami dorong ya, dan kami bisa bergerak mulai dari pendidikan formal, pendidikan non formal ya, dari bagaimana digitalisasi di anak-anak gitu ya sampai ke yang pendidikan tinggi ya, pendidikan luar sekolah. Jadi kami memang cukup lebar ya gitu ya, cukup lebar, tapi ya organisasi yang bersumbangsi tidak hanya untuk Indonesia tapi Asia Tenggara ya. Jadi memang ada program kami yang kita laksanakan di negara-negara Asia Tenggara ya. Jadi jika kita laksanakan di Indonesia itu sifatnya ada stunting ya, mendorong supaya tidak terjadi stunting ya, itu modelingnya mereka di Nusa Tenggara Barat gitu, seperti itu. Kemudian ada Simolek. Selain itu kita juga punya 3 center yang lahir tahun 2011 bahasa ya. Jadi kalau yang di bidang IPA itu namanya SIKIS ya, Simeo Kitab in Science ya. Jadi itu Simeo untuk peningkatan kualitas guru di bidang IPA ya. Terus kemudian ada yang matematika ini, yang sains ini lokasinya di Bandung, kalau yang matematika di Jogja, dan kemudian kalau yang bahasa di Jakarta ya, gitu. Bisa dimulai dari Bapak dan Ibu mengikuti online mereka ya, dan kemudian nanti jika ada maksudnya jika ada rezeki lagi ada slot ya, bisa mengundang kemari ya. Jadi kalau di kami semua juga nah, kemudian ya bercerita tentang Simolek ya. Jadi kami memang ke sini itu atas diskusi kami telah mengembangkan yang namanya model blended learning vokasi. Ya, vokasi yang kami maksud di sini sebenarnya tidak hanya ini hanya untuk SMK seperti itu ya, hanya untuk kejuruan ya, tapi ini sebenarnya lebih untuk blended learning terkait keterampilan kewirausahaan. Ya. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah bagian materinya ya, yang siswa ya, bagaimana sih tahapannya ya gitu ya, untuk kamu punya 11 sekolah ya. Jadi dan hanya 4 di Tualini ya. Tapi alhamdulillah walaupun hanya 4, tapi sebenarnya 4 dari 11 sekolah. Tapi yang pasti yang kami bagikan adalah bagaimana caranya gitu ya, bagaimana tahapannya gitu ya, yang itu sebenarnya kami itu merupakan rangkuman gitu ya, merupakan rangkuman dari ya riset-riset yang ada ya, dari pelajaran-pelajaran yang ada, plus memang praktek-praktek yang telah dilaksanakan di Jawa gitu ya. Nah itu ya karena kebetulan juga, jadi ini sebenarnya juga sudah modeling ini ya untuk blended learning vokasi ini menginjak tahun yang ketiga sebenarnya ya gitu. Jadi tahun pertama dan tahun keduanya partner kami memang salah satu SMK di Banten di Pandeglang, jadi sama daerah pantai juga ya. Karena itu terus kemudian itu kita kami bawa ke sini. Nah, yang mungkin untuk menutup nanti sebelum Mas Penta sharing lebih lanjut ya. Jadi
yang kami lihat ya, yang kami rasakan ya, dan itu juga yang membuat kami baru ini lautan lepas dikelilinginya ya, gitu ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita susah keluar karena kan memang ya transportasi mahal ya, gitu ya. Untuk kapal saja mahal, untuk pesawat juga mahal, ya, terus kemudian apa ya perlu tenaga, waktu ya, biaya gitu. Tapi sekarang ya Bapak dan Ibu ya, ini patut bersyukur juga bahwa ada tower di sini ya, internet dekat ya, karena memang semua informasi ya sudah ada di sini, tinggal bagaimana kita memfasilitasi anak-anak itu lebih efektif lagi ya. Karena sebenarnya dunia yang ada di dalam handphone ini sama seperti dunia kita bertatap muka sebenarnya ya, gitu ya. Jadi sebenarnya ada etika-etikanya juga gitu ya, tapi itu memang ketika itu ya internet tiba-tiba ada gitu ya, jadi pendidikan untuk itu kurang gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang lahir sekarang ya, dan langsung berhubungan dengan internet kan kita perlu untuk yang mendampingi mereka untuk itu ya. Jadi ada yang namanya digital citizenship ya, jadi bagaimana kita sebagai warga ya, sebagai warga yang berinternet itu ada sebenarnya panduannya, bagaimana etikanya ya, itu ada. Dan yang itu kan tidak bisa kita ajarkan ke anak-anak dalam bentuk kalian harus begini ya gitu. Tapi kan itu adalah harus diingatkan ya, ya, harus didorong kesadarannya seperti itu ya. Jadi ya yang pasti dengan internet ya telah membuka ya. Internet itu adalah potensi terhadap akses informasi dan juga pembelajaran ya, dimana kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, kita sebenarnya sudah terhubung ke dunia gitu ya. Jadi tidak perlu kemana-mana, tapi semua informasi sudah kita dapatkan. Nah, sekarang adalah Bapak dan Ibu tinggal bagaimana kita sama-sama belajar bagaimana memanfaatkannya dengan lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya, nanti mungkin lebih lanjut biar Pak Penta yang lebih banyak bercerita-cerita yang bagian ininya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mau mulai dari dengan simulator ini mudah mengajarkan konsep-konsep yang sulit dipahami anak-anak. Tapi belum saya bagi, itu nama saya Ilham Penta. Sebenarnya saya di bawah koordinasi Bacaya sebagai manajer saya di Bisnis Share. Jadi kami itu tadi yang disampaikan Bacaya, kami mengajarkan ya, bagaimana sih belajar prakarya ya. Nah ini kita mengajarkan secara praktis yang gimana. Itu yang kami kembangkan di bawah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk mempelajari konsep dan teori materi-materinya udah saya share ke Bunda, nanti Bunda bisa share ke Ibu. Tapi nanti ini ya, saya kasih flash di sini, ada ininya, ada simulatornya, nanti diinstal dulu ya. Di komputer mana dulu nih yang saya copy? Tapi nggak apa-apa kan, ini bisa pakai Google Classroom. Pembelajaran yang kedua untuk dia memicu dia diskusi. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Sekarang kita buktikan. Ternyata oleh panel surya ditangkap. Apakah panel surya cocok di daerah pegunungan? Nah, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata nggak cocok ya, cocoknya di pesisir gitu. Yang awannya misalnya dikit. Iya. Gitu. Nah, ini juga bisa diganti. Jadi lampu. Mudahan kalau Bapak punya anak menjelaskan bisa jadi buka khusus juga bisa, buka khusus di rumah gitu kan. Ya, khusus tambahan. Oke, yang lebih cepat panas dan lebih cepat dingin, mana yang lebih tahan lama panas dan lama dingin. Nah, itu pertanyaan pertamanya gitu. Udah pada macam-macam baru kita buktikan. Nah, ini taruh di sini. Lihat. Banyak mana E-nya? Nah, kan gitu. Kepadatan masuk ke isolator, baru bisa masuk ke yang lain. Tapi dasarnya itu ini dulu. Nah, tapi kan nggak semua itu pasti capai. Ya, kebanyakan memang jarang Java ini. Ini hanya